Cetak sejarah di Liga Belanda, pemain berdarah Jawa minat bela timnas Indonesia. Alasan Sein Patinama wajib tinggalkan Kasyuban, Welber Jardim belum dicoret, PSSI lanjutkan proses naturalisasi dua pemain. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak sejarah di Liga Belanda, pemain berdarah Jawa minat bela timnas Indonesia. Talenta berbakat Indonesia di luar negeri khususnya sepak bola tidak ada habisnya. Bahkan talenta itu berkarir bukan sekedar di klub biasa, namun klub kasta atas di negaranya. Baru-baru ini yang menjadi sorotan adalah sosok pemain keturunan Jawa Tristan Sanquizin, yang mana baru saja membuat sejarah dalam karirnya. Tristan merupakan gelandang bertahan yang masih berusia 20 tahun. Ia adalah pemain potensial. Nyatanya pemain keturunan Indonesia ini pun masuk ke skuad utama Fortuna Sittard. Terbaru, Tristan juga mencatatkan debutnya saat menghadapi PSV Eindhoven. Gelandang berusia 20 tahun ini pun masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-89, menggantikan Alen Halilovic. Sayangnya, momen debutnya ini berakhir kurang manis karena Fortuna Sittard kalah telak dari PSV dengan skor 1-3. Melansir dari Transfer Market, nilai pasar untuk pemain keturunan Indonesia ini baru saja keluar pada 5 September 2024. Besarannya adalah 434,54 juta rupiah. Nilai ini terbilang masih kalah dari gelandang di timnas Indonesia. Misalnya Ivar Jenner yang memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Lalu ada Marcelino Ferdinand 5,2 miliar rupiah. Namun demikian, Tristan Sanquizin merupakan pemain potensial dan nilai pasarnya diprediksi bisa melonjak drastis andai karirnya juga meningkat. Sementara terkait darah keturunannya, Tristan Sanquizin merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Surabaya dan Yogyakarta. Darah Indonesia ini berasal dari kakek serta neneknya. Meski masih tergolong muda, namun Tristan memiliki banyak pengalaman berharga sebagai pesepak bola. Ia bahkan pernah menghadapi Mykhailo Mudryk yang saat ini berseragam klub IPL Chelsea. Tristan sendiri sejak kecil memang sudah memperkuat Fortuna Sittard. Sejak berusia 8 tahun, ia sudah menjadi keluarga besar dari Fortunese. Alasan Sein Patinama wajib tinggalkan Kasyuban. Pertama, kurangnya menit bermain. Nasib Sein Patinama di Liga Belgia bersama dengan Kasyuban jadi sorotan netizen tanah air. Bek timnas Indonesia itu pun disebut punya banyak alasan untuk pergi dan mencari klub baru. Yang pertama adalah terkait menit bermain. Pasalnya sejak bergabung Februari lalu, ia baru 3 kali bermain. 3 kali pertandingan yang dimainkan Sein Patinama pun hanya berbuah total 30 menit permainan. Tentu, ini bukan masalah yang kecil. Sein harus bisa mendapatkan kepercayaan pelatih dan tampil reguler. Jika tidak, maka ia pun harus pergi dari klub tersebut. Pasalnya, lebih baik bermain untuk klub papan tengah atau bawah Liga Belgia tetapi reguler daripada hanya menjadi cadangan yang tidak dipilih. Kedua, kualitas permainan. Jarang bermain pun akan berdampak pada kualitas permainan dari Sein Patinama dan hal itu pastinya akan terbawa performanya di tim nasional Indonesia. Sein Patinama pun harus pergi dari Kasyuban jika tak mendapatkan menit bermain reguler. Jika tidak, maka bakatnya pun akan sia-sia begitu saja. Dalam hal ini, Magis Erick Thohir sepertinya dibutuhkan kembali. Beberapa klub yang dekat dengannya atau yang ia miliki sekalipun, Sein Patinama tidak harus jadi camat di Kasyuban. Sejumlah klub bisa jadi pilihan atau memilih kembali berkarir di Belanda. Tiga, terkait masa depan. Masa depan Sein Patinama tentu terancam. Usianya saat ini masih 26 tahun, di mana merupakan masa emas seorang pesepak bola. Patinama pun harus segera mendapatkan klub baru dan bermain reguler di klub tersebut, agar bakatnya tak tersia-siakan.
Selain itu, pelatih nama juga harus mengamankan tempat di skuad Garuda jika tak ingin tergusur pemain lain. Mengingat saat ini level bermain timnas Indonesia sangatlah kompetitif. Kualitas pemain harus sesuai dengan level Sintayong. Welber Jardim belum dicoret, PSSI lanjutkan proses naturalisasi dua pemain. Tiadanya nama Welber Jardim dalam daftar panggil timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 terus mengundang tanya. Hal ini terasa wajar mengingat sebelumnya namanya masuk ke dalam daftar 30 pemain untuk persiapan menuju babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terkini Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun mengungkapkan sebuah fakta bahwa sejatinya PSSI telah membelikan tiket dan meminta izin ke klub Welber Jardim Sao Paulo. Kata dia pun, sampai saat ini timnas Indonesia U20 masih menunggu kehadiran pemain berusia 17 tahun itu. Dengan demikian, meski tidak ada dalam list Welber Jardim, sejatinya belum dicoret dari timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mungkin dalam hal ini kehati-hatian menjadi hal yang dipegang terus oleh PSSI. Barangkali federasi tidak ingin pemainnya kena sasaran bully jika namanya disertakan namun kehadirannya masih menjadi tanda tanya. Mengingat juga Welber Jardim masih usia muda. Sumarji sendiri pun menerangkan bahwa Welber Jardim masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam daftar pemain Garuda U20. Hal itu bisa terjadi jika pemain Sao Paulo itu tiba sebelum Match Coordination Meeting atau MCM dilakukan. Sembari menunggu kepastian izin dari Sao Paulo sendiri, PSSI tidak diam saja. Federasi dalam kurun waktu ini juga tengah mengurus dua pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia kelompok umur. Dalam hal ini, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengatakan PSSI tengah memproses dua pemain keturunan tambahan, yakni Tim Gaypons dan Dion Marks. Hal ini pun juga senada dengan yang pernah dikatakan manajer timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar. Saat ini tim dan Dion dikabarkan tengah melengkapi dokumen untuk proses naturalisasi. Sebagai informasi, tim Gaypon saat ini bermain untuk LC Eban di RC Divisi. Dion Marks bermain untuk NEC Nijmegen U21. Di sisi lain, Zaki juga menyampaikan tidak ada perkembangan signifikan untuk proses naturalisasi Maures Muhindoge. Maures Muhindoge sendiri tidak memenuhi syarat naturalisasi jalur keturunan karena darah Indonesia Mauresmo berasal dari generasi keempat atau buyut. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi FIFA yang mengizinkan maksimal memiliki keturunan dari generasi ketiga, yakni kakek, nenek, cucu.